Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami PPG Prajabatan Bimbingan Konseling Universitas Lampung tahun 2022 akan membuat video terkait teori-teori belajar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Saputra, SPD. Dan saya Nirmawati, SPD. Dan saya Novela Azalia, SPD. Dan saya Eva Fauzia Asifa, SPD. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori behavior menurut Pavlov, yaitu disebut juga dengan pengkondisian klasikal atau conditioning klasikal. Di sini teori pengkondisian asosiatif ditekankan oleh stimulus dan respon, yang dimana eksperimennya itu terhadap anjing melibatkan perangsangan asli dan netral yang dipasangkan stimulus yang berulang sehingga muncul reaksi yang diinginkan. Nah, hukumnya itu ada dua, yaitu law of respondent conditioning dan law of respondent extension. Yang pertama, law of respondent conditioning, yaitu yang dimana hukum pembiasan yang dituntut jika dua macam stimulus dihadirkan secara stimulan, maka refleks dan stimulusnya akan bertambah atau meningkat. Yang kedua adanya law of respondent extension, yang dimana jika refleks yang sudah diperkuat didatangkan lagi tanpa adanya reinforcement, maka kekuatannya dapat menurun atau berkurang. Berikut ini merupakan contoh penerapan teori belajar behavior dalam proses pembelajaran di kelas. Antara lain, yang pertama yaitu guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai dengan kompleks. Yang kedua yaitu guru lebih banyak memberikan contoh berupa interaksi selama mengajar. Yang ketiga yaitu guru melihat ada kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera diperbaiki. Yang keempat yaitu guru memberikan banyak latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasan seperti yang diinginkan. Yang kelima yaitu evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan baik dari sisi positif maupun negatifnya. Di sini saya akan menjelaskan teori belajar sosial kognitif. Menurut Albert Bandura, teori belajar sosial kognitif itu menekankan observasional atau proses belajar dengan mengamati. Proses belajar dilakukan dengan memperhatikan model tersebut. Dan juga dilakukan proses peniruan yang mana siswa bisa melihat dari keadaan sekitar atau lingkungan sekitar atau bahkan dari model yang ia amati. Sehingga hasil yang didapatkan itu memperolehkan melalui nilai. Selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan dari proses belajar teori sosial kognitif. Yang pertama, meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Dan yang kedua, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Dan yang ketiga, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah, untuk mengembangkan serta untuk memberikan kemampuan baru dalam berpikir kritis. Dan yang keempat, meminta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Yang kelima, membantu siswa dalam eksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Dan yang terakhir, meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Saya akan menjelaskan tentang teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah suatu teori pembelajaran yang beranggapan bahwa hasil belajar sebaiknya didasarkan pada pengalaman nyata dari peserta didik di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pemikiran Vygotsky yang sangat berarti dalam konsep pendidikan salah satunya adalah Zone of Proximal Development (ZPD) atau zona perkembangan proksimal, merupakan suatu tingkatan yang dapat dicapai oleh seorang anak ketika ia melakukan perilaku sosial. Seorang yang memberikan bimbingan support atau tutorial tadi disebut dengan scaffolding. Scaffolding merupakan dukungan dan bantuan kepada seorang anak yang sedang pada awal belajar, kemudian sedikit demi sedikit mengurangi dukungan atau bantuan setelah anak mampu untuk memecahkan masalah tersebut.
Tujuan teori belajar konstruktivisme yang pertama adalah membantu peserta didik dalam memahami isi dari materi pembelajaran. Yang kedua, mengasah kemampuan peserta didik untuk selalu bertanya dan mencari solusi atas pertanyaannya. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman peserta didik dalam suatu konsep secara komprehensif. Yang terakhir, mendorong peserta didik untuk menjadi pemikir kreatif. Selanjutnya, yakni manfaat dari belajar konstruktivisme. Yang pertama, siswa bisa mengungkapkan gagasan secara eksplisit. Maksudnya adalah diutarakan secara gamblang, tegas, dan terus terang. Yang kedua, memberikan pengalaman baru terhadap gagasan yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, mengajak seorang ataupun peserta didik berpikir tentang pengalamannya. Yang terakhir, memberikan kesempatan untuk mengidentifikasikan perubahan gagasan-gagasan baru. Selanjutnya, penerapan teori konstruktivisme di dalam kelas. Yang pertama, guru mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Kemudian yang kedua, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, sehingga peserta didik mampu membangun keberhasilan dalam melakukan penyelidikan atas informasi yang diterimanya. Kemudian yang kedua, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi, yakni dengan cara menghubungkan konsep, merangkum konsep, dengan cara menganalisis, memprediksi, justifikasi, dan mempertahankan gagasan dalam pemikirannya. Kemudian selanjutnya, siswa terlibat aktif di dalam kelas. Selanjutnya yang terakhir, memahami metode belajar apa yang sesuai dengan kebutuhan dari siswa ataupun peserta didik. Selanjutnya yakni terdapat studi kasus. Terdapat peserta didik yang bernama Samuel. Peserta didik ini berusia 10 tahun. Memiliki tipe pekerja keras dalam belajar, kemudian memiliki harga diri yang tinggi, serta memiliki tingkat belajar yang sangat tinggi. Akan tetapi, Samuel memiliki rasa kegagalan yang sangat tinggi. Artinya, Samuel memiliki kekhawatiran yang tinggi terhadap hal itu. Kemudian bagaimana cara seorang guru BK dalam mengatasi hal tersebut? Yakni dengan cara memberikan bimbingan tentunya. Yang kedua, memberikan penguatan-penguatan kepada peserta didik, yakni dengan diberikan pemahaman bahwasannya setiap orang pasti pernah gagal dan pernah mengalami hampir gagal. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah membantu Samuel untuk menjadikan rasa takut tersebut menjadi hal yang positif. Maksudnya adalah menjadikan rasa takut tersebut sebagai acuan untuk terus maju dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu melakukan adanya pendekatan dengan kita memberikan kepercayaan ke peserta didik dengan harapan peserta didik dapat membuka dirinya sehingga eksplorasi dari guru BK itu dapat terentaskan dengan baik terhadap permasalahan dari peserta didik tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu adalah mengeksplorasi diri seperti yang telah dijelaskan tadi, mengeksplorasi diri peserta didik yaitu dengan cara berdasarkan dari peserta didik tersebut ataupun dari orang tua, wali kelas maupun dari guru mata pelajaran bahkan dari teman peserta didik tersebut. Dan yang terakhir yaitu adalah dengan terus mendampingi Samuel sehingga Samuel memiliki progres dalam pembelajarannya. Oke, saat ini saya akan membahas studi kasus Tania yang usia 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Yang dimana menurut Piase, umur 7 tahun berada di tahap perkembangan kognitif praoperasional konkret, di mana pada tahap ini anak usia 7 tahun sudah memasuki proses belajar di sekolah dasar. Pada tahap ini, anak telah menunjukkan penalaran yang logis dan konkret. Sebagai guru, pendekatan yang kami lakukan berupa bimbingan individu dengan teori behavior oleh Pavlov dengan menggunakan teknik classical conditioning, yaitu dengan cara memberikan pemahaman bahwasannya apabila Tania mengerjakan tugas dengan hasil yang baik, maka akan diberi reward agar ia termotivasi untuk mengerjakan tugas. Dengan begitu kita sudah memberikan stimulus dan respon yang dilakukan secara berulang agar motivasinya berkelanjutan. Selanjutnya kita akan memberikan reward kembali secara berulang agar berhasil sampai dengan untuk mencapai peringkat kelas. Dengan begitu Tania akan termotivasi. Sekian teori pembelajaran dari kami. Akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.